Oke semuanya, selanjutnya, mari kita bertepuk tangan terlebih dahulu. Undang pemain biru, Mangsing dari Thailand. Here comes the blue corner from Thailand. I give you Mandas. Together ain't no way we gon' fail. You know I got your back, just like I turn. Selanjutnya mari kita undang pemain muda Tiongkok yang Fuchong di sisi merah. In the red corner from China, I give you Yang Fuchong. Apa selanjutnya? Sedang dalam proses mempersiapkan pemain kami. Mari kita mengenal mereka bersama-sama. Pemain berwarna biru itu berusia 23 tahun, tinggi 175 cm, 186 pertempuran, 157 kemenangan, kolawan sebanyak 42 kali. Mangsing dari Thailand. Yang bermain melawannya adalah pemain muda Tiongkok kami, 20 tahun, tinggi 173 cm, 19 kemenangan dari 25 pertandingan. Yang Fuchong yang mengalahkan lawannya sebanyak 3 kali. Tepuk tangan dan dorongan. Wasit permainan kita adalah Pak Edi. Tolong. Halo teman-teman penonton, selamat untuk terus menyaksikan Amei Legend World Fighting Championship. Ini adalah duel 65 kg. Petinju kotak merah yang Fuchong. Sisi biru adalah Mangsing dari Thailand. Mangsing adalah khas Thailand saat ini. Terjerat. Irama menyerang Mangsing. Sangat santai. Ya, sangat santai. Dan gaya permainan Mangsing seperti ini. Anda lihat ini berbeda dari kebanyakan petarung Muay Thai. Apalagi jika menyangkut tendangan sapuan seperti ini. Ini jenis pemompaan seperti ini. Muay Thai ini tidak seperti genre lainnya. Saat membersihkan dan menendang. Seperti mengayunkan tongkat besar. Ya, soalnya, fleksibilitas Mangsing sangat bagus. Serangan lutut yang bagus. Baru saja Mangsing melakukan serangan lutut yang agak terlalu besar. Begitu dia mengambil langkah ke depan, dia melakukan gerakan lutut dan langsung menemuinya. Lingkaran dalam ini, yang Fuchong masih tampak sedikit lemah. Namun tinju Mangsing relatif monoton. Kebanyakan darinya adalah pukulan keras dari punggung tangan dan combo 1-2. Secara relatif, pemain dengan latar belakang pelatihan Thailand. Dari segi teknik tinju pada saat pertarungan bebas, sepanjang waktu, ini merupakan kerugian bagi sebagian besar petarung Muay Thai. Kebanyakan orang menghadapi situasi ini. Mereka semua akan menggunakan keterampilan lutut mereka sendiri, termasuk berpelukan erat. Ini menggantikannya. Ya, pukulan timah. Bintang liar ini. Saya memiliki keuntungan karena tinggi dan memiliki lengan yang panjang. Dan yang jelas aku merasakannya. Lebih baik dari yang Fuchong. Ini memiliki beberapa keunggulan dalam mengendalikan jarak. Dan lihat yang Fuchong ini. Setelah akhirnya bergegas masuk, tangan depan Mangsing cocok. Teknologi semacam ini tidak lagi diperlukan di lingkaran dalam ini. Ya, pukulan lututnya cukup keras. 2 lutut. Kali ini, yang Fuchong memukul Mangsing dengan serangan lutut jarak dekat. Masih banyak tekanan. Setelah 2 pukulan, soalnya, Mangsing sangat mudah dilakukan. Rasanya tidak seperti kaki yang sangat berat. Tapi sebenarnya memukul orang. Siapa tahu siapa yang menderita. Karena dia sangat santai. Meskipun kami tampaknya tidak mengerahkan banyak kekuatan. Tapi seluruh kakinya terlempar ke atas. Yang Fu melakukan serangan backhand. Mangsing mundur dan melakukan serangan balik dengan sapuan tinggi. Serangan lutut ini dilakukan dengan baik. Saat ini, Mangsing baru saja memukul yang Fuchong di pojok tali. Hentikan lawan dengan lutut kanan dan kaki kanan Anda, setelah Anda memasuki jarak ini. Mangsing menggunakan teknik pelukan ini. Saya bisa menghindari pukulan Anda dari yang Fuchong. Semuanya menghancurkan ritme teknik tinju lawan. Lalu dia mendorong lututnya lagi. Saya pikir game kedua akan segera dimulai. Yang Fuchong ingin mengatasi ini. Beberapa teknik pelukan erat Mangsing. Ini melakukan beberapa perubahan. Ya, termasuk ritme serangannya. Dan perubahan jarak berpindah.
secara relatif. Di mana Mangsing ini, karena tinggi dan lengannya yang panjang. Jadi mengapa tidak mengunjungi Chosko? Dia pasti punya keuntungan. Namun bagaimana dengan jarak menengah dan pendek? Bagaimana dengan keterampilan tinju yang Fuchong? Ada kemungkinan dipeluk olehnya untuk menyelesaikan. Ya, oke. Game kedua dimulai. Bagaimana jika Mangsing memainkan pukulan rendah? Yang Fuchong membalas dengan pukulan backhand lurus. Namun yang jelas lihatlah panjang lengan bintang liar ini. Panjang lengannya jauh lebih panjang dibandingkan yang Fuchong. Ya. Apakah Anda baru saja melihat yang Fuchong? Saatnya melakukan tinju. Pukulan kedua dan pukulan ketiga. Saat ini, Mangsing sudah meletakkan tangannya di belakang lehernya untuk mengontrol kembali keseimbangan seluruh tubuhnya. Saya hanya tidak memberi Anda kesempatan untuk melakukan pukulan kombinasi jarak dekat seperti itu. Ya, jarak spasial akan hancur untuk Anda. Dan pada saat yang sama, jika saat itu gaya relatif lancar, akan ada orang yang berdiri dan berlutut untuk menyambut Anda. Baru saja, Mangsing melakukan serangan pukulan backhand lurus. Gerakan berirama itu. Lalu saya langsung berganti ke sapuan tinggi kaki depan. Itu merupakan pukulan ke wajah. Pukulan keras kontestan Mangsing dari belakang. Anda lihat Mangsing sangat berpengalaman. Pelatih Dong menggunakan pemain seperti ini saat menghadapi Mangsing. Kondisi yang Fuchong. Bagaimana saya harus menggunakannya? Bagaimana merumuskan taktik yang lebih baik? Saya pikir dalam gerakan-gerak kaki, harus ada lebih banyak gerakan dan transformasi. Jangan langsung masuk atau keluar langsung. Biarkan bintang liar ini tidak dapat memahami apakah Anda ingin maju atau mundur. Saat ini, dia akan menggunakan beberapa gerakan bertahan melawan keterampilan tinju Anda. Ini tidak mudah untuk dilakukan. Ya, itu taktik gerilya. Anda tahu? Ketika Anda memasuki jarak yang terjalin ini, seluruh medan perang kembali menjadi milik Mangsing. Dan saya pikir yang Fuchong harus melakukan lebih banyak gerakan melengkung. Lihatlah Mangsing ketika dia bergegas menghadapi yang Fuchong. Ini seringkali merupakan isyarat menundukkan kepala dan mengangkat tangan ke depan. Saat ini, dagunya terlihat. Ya. Tangan belakang ditambah lutut depan. Seluruh ritme permainan adalah milik Mangsing. Jadi pertarungan Mangsing relatif lebih mudah. Sebaliknya, Yang Fuchong tidak terbiasa dengan ritme seperti ini. Sepenuhnya dikendalikan oleh ritme lawan. Ini juga akan menghabiskan lebih banyak kekuatan fisik Anda. Penilaian mantan lawan Mangsing terhadap Yang Fuchong. Dan campur tangan jarak memainkan peran yang besar. Ya, meski tangan depannya tidak digunakan untuk menyerang. Namun setiap serangan efektif yang dia lakukan, itu semua masuk akal di depan. Anda lihat? Itu tertutup lagi. Ya, aku akan meneruskannya nanti. Kemudian lakukan pengerahan leher segera setelah memukul punggung tangan. Jangan beri Yang Fuchong kesempatan untuk melakukan pukulan kombinasi yang begitu dekat. Ya. Oke, sapu ke depan dan ke belakang. Ke pertandingan kedua, mengenai penggunaan tinggi dan lebar sayap Mangsing. Keuntungan, ditambah dengan keunggulan close body wrap dan serangan lutut, irama seluruh serangan Yang Fuchong. Hal ini jelas memainkan peran yang sangat penting dalam membendung hal ini, ya? Dan saat ini saat melakukan sendi lutut, soalnya, Yang Fuchong tidak punya pilihan selain terlihat sangat malu, untuk pelukan erat dan berpegangan tangan. Langkah teknis menyatukan bahu dan tangan ini tampaknya sangat asing. Tidak ada persiapan seperti ini sama sekali. Mari kita lihat bagaimana Yang Fuchong menghadapinya di game ketiga. Pengekangan leher dan lutut ke leher Mangsing. Karena ini tepat untuknya. Ritme ofensif ini adalah teknik yang paling merusak. Oke, babak ketiga dimulai. Yang Fuchong tidak bisa mendekati lawannya untuk melakukan gerakan apapun saat ini. Ya? Anda lihat Mangsing ini adalah satu lagi. Serangan lutut dari kaki depan. Tampaknya telah mengenai selangkangan Yang Fuchong.
Saat ini, Mangsing tampak sangat tenang. Sapuan rendah yang bagus. Ini adalah sinyal wasit kepada bintang nekat ini. Terlalu banyak pelukan negatif ini. 1 poin dikurangi. Serangan lutut lainnya. Serang dengan 2 pukulan lurus berturut-turut, lalu berlutut saat Anda melangkah maju. Faktanya, saat ini Yang Fuchong benar-benar memukulnya dengan lutut yang meremukkan leher. Tidak mungkin, dan hanya menundukkan kepalanya. Gunakan tangan Anda sendiri untuk menahan serangan lutut yang sembrono ini. Ini tidak berpengaruh. Dan lihat transisi Mangsing dan kombinasi antara tinju dan lutut. Dibuat dengan sangat lancar. Tendangan sapuan kanan. Oke. Lihat, itu pukulan dan kemudian lutut. Lihatlah orang yang mengayuh. Mangsing melihat jaraknya tidak cukup. Penggantian lutut segera. Seiring menurunnya kebugaran fisik kedua kubu di game ketiga, ada semakin banyak keterikatan yang erat antara kedua belah pihak. Pukul bagian perut dengan tangan depan dan pukul bagian perut dengan tangan belakang. Ini adalah pukulan yang sah. Sangat disayangkan Mangsing menjatuhkannya dengan beberapa tendangan berturut-turut. Seluruh jarak adalah jarak Mangsing lagi. Soalnya, Mangsing, sang vokalis, memang begitu. Dia bisa merasakan. Mungkin saat Yang Fuchong ingin mengambil tindakan tangan depan untuk mengganggu lawan, itu benar-benar menghancurkan ritme lawan. Waktu terjadinya gangguan sangat tepat. Ya. Pemindaian mundur. Pada saat ini, ketika Mangsing terus-menerus mundur, terus-menerus mengambil tindakan. Ketika jarak antara Yang Fuchong dan Yang Fuchong semakin dekat, sebentar lagi hal itu akan menjadi serangan lutut dan lutut seperti ini. Ya, dan permainan ini adalah permainan pertarungan sengit lainnya. Seluruh lengan, keuntungan dari panjang lengan, seperti saat dia sedang melakukan pelukan. Ini sangat mudah dilakukan. Keseluruhan permainan harus diungkapkan. Mangsing bertarung dengan relatif mudah. Pertempuran super pertarungan gratis 65 kg. Pemain muda Tiongkok kami, Yang Fuchong, melawan veteran Thailand kami. Apa selanjutnya? Apa hasil dari pertandingan ini? Wasit nomor 1, 28 hingga 29. Wasit nomor 2, 27 hingga 29. Wasit nomor 3, 27 versus 29. Lan Fan Che. Kita. Selamat kepada pemain Thailand Mangsing.